Ternyata selama ini Erik diem-diem masuk cowok-cowok random ke makanan. Gue baru aja mutusin pacar gue, sebut aja namanya Erik, setelah kita 2 tahun bareng. Selama ini hubungan kita aman-aman aja, sampai semalam semuanya hancur berantakan. Kita lagi nongkrong di bar sama teman-temannya. Pas lagi bercanda, Erik ngeledek temennya, Rido, soal porsi makannya. Erik bilang, awas Rido, ntar lo makan seisi bar nih. Awalnya kerasa kayak bercandaan cowok biasa, tapi tiba-tiba Rido natap tajam ke gue dan bilang, coba aja dia tahu. Detik itu juga gue langsung ngerasa gak enak, kayak ada yang disembunyiin di belakang gue. Suasana langsung awkward parah. Belum sempet gue bereaksi, Erik langsung meledak. Dia ngamuk ke Rido, nyuruh dia tutup mulut, bahkan sampai mau mukul. Teman-teman yang lain harus nahan dia. Rido diem aja, yang malah bikin Erik makin emosi. Akhirnya kita pulang duluan. Pas sampai di apartemen, pikiran gue nggak bisa lepas dari omongan Rido. Gue tanya ke Erik, Apa maksudnya Rido ngomong kayak gitu? Ada hal apa yang gue nggak tahu? bukannya ngejelasin baik-baik, Erik malah ngamuk lagi. Dia teriak, nyuruh gue lupain masalah itu dan bilang gue tuh parnoan. Makin gue tanya, dia makin defensif dan marah. Akhirnya dia cabut dari apartemen gue. Besok paginya dia ngechat marah-marah lagi, nyuruh gue stop bahas itu. Di titik itu gue muak. Gue bilang kita putus. Kalau dia nggak bisa jujur, gue nggak mau lanjut. Parahnya dia malah keliling teman-teman kita playing victim. Dia bilang gue mutusin dia tanpa alasan dan nyebut gue lebay. Beberapa temen nyuruh gue maafin dia, tapi gue suruh mereka jangan ikut campur. Mereka nggak ada di sana dan nggak bisa ngerasain feeling buruk yang gue rasain sejak omongan Rido. Gue berasa hidup di dalam mimpi buruk. Tadi Rido tiba-tiba nelpon gue pas gue lagi kerja. Dia bongkar kenyataan yang bikin gue pengen muntah dan hancur lebur. Ternyata selama ini Erik diem-diem masukin cowok-cowok random ke makanan, minuman, skincare, shampoo, conditioner, sampai pasta gigi gue. Gue nggak melebih-lebihkan. Kata Rido, Erik tuh suka hook up sama cowok-cowok random. Terus mereka buang di dalam plastik gelas. Terus dia campurin cairan itu ke barang-barang gue buat semacam lelucon sakit jiwa. Rido bilang dia baru tahu seminggu lalu dan butuh seminggu buat dia berani ngomong ke gue. Gue ngerasa dihianati, jijik banget dan bener-bener dilecehkan. Waktu gue tanya apa Rido dan Erik ada main di belakang, Rido sumpah mereka nggak ada apa-apa. Dan dia malah jijik nyentuh Erik karena nggak tahu dia bawa penyakit apa. Kata-katanya bikin perut gue mual. Gue sekarang langsung tes segala macam penyakit menular kayak STD. Selingkuh tuh nggak ada apa-apanya dibandingin masukin cairan tubuh orang ke makanan gue. Pas pulang gue langsung cek kolong wastafel dapur sesuai omongan Rido dan bener aja ada gelas-gelas plastik disembunyiin di belakang botol-botol sabun pembersih. Gue langsung histeris, gue buang semua barang di dapur dan kamar mandi, bahkan yang gue tahu belum disentuh. Semuanya berasa najis. Apartemen gue udah nggak kerasa aman lagi. Tiap masuk dapur rasanya mau muntah. Gue cuman bisa kepikiran berapa kali gue nggak sadar nelen dan pakai itu semua. Gilanya lagi Erik juga makan makanan yang udah dia campurin cairan itu barengan sama gue. Ini fetish atau power trip macam apa? Orang yang gue cinta ternyata bener-bener monster. Nyokap gue nyaranin gue masuk rumah sakit jiwa buat mantau kondisi mental gue, dan gue emang bakal lakuin itu. Gue ngerasa nggak stabil, mau gila, dan takut gue bakal nyakitin diri gue sendiri. Mual banget. Itu jijik banget. Jijik banget.